Oke, selamat pagi. Jadi di materi pekan 11 ini yang akan kita bahas adalah tentang penugasan atau assignment problem. Assignment problem ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari metode transportasi ya. Jadi di sini misalkan ada suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan satu orang. Jadi misal mahasiswa satu, jika melakukan tugas satu ya bisa dibilang oke. Melakukan tugas dua bisa dibilang baik. Melakukan tugas tiga bisa dibilang lumayan. Melakukan tugas empat keren lah. Melakukan tugas lima ya performanya B aja. Kalau disuruh melakukan tugas 6 jangan, karena dia nggak bisa sama sekali, misal seperti itu. Nah, eee, klasifikasi seperti ini yang nantinya akan dibuat keputusannya gitu loh. Jadi nilai-nilai seperti ini nanti kita cari untuk menentukan, tugas dari masing-masing mahasiswa ini seperti apa. Jadi contoh seperti ini, ada, matriks antara mesin dan pekerjaan. Jadi dibacanya mesin satu jika bekerja, dia akan menghabiskan energi sebesar 4 atau menghabiskan biaya 4. Mesin 2 jika disuruh mengerjakan tugas nomor 3 atau pekerjaan nomor 3 akan menghabiskan energi 10. Dan seterusnya seperti yang ada dalam gambar seperti ini. Nah, ya, pertama-tama kita buat matriksnya tersebut. Ini di Excel ya, jadi bisa dibuat di Excel. Kita buat matriksnya seperti ini. Lalu yang pertama kita lakukan adalah melihat barisnya dulu. Jadi dari baris A, B, C, D. Dari baris A, B, C, D ini kita cari masing-masing nilai minimalnya. Ini ada 3, ada 4, ada 5, ada 2. Lalu aturan selanjutnya adalah kurangkan nilai baris pada setiap nilai minimal. Jadi ini kan tadi nilai minimalnya 3, eh, ada 4, 5, 2. Masing-masing sel yang ada di sini kita kurangkan dengan nilai minimalnya sehingga keluar hasil seperti ini. Terus di sini ada catatan. Jika ada kolom, kan tadi baris ya, sekarang kolom. Jika ada kolom yang belum memiliki angka 0, cari nilai minimal pada setiap kolom dan kurangkan. Kolom 1 dan kolom 4 dia belum ada angka 0-nya, lalu kita kurangkan dengan nilai minimalnya seperti tadi. Jadi kita cari nilai minimalnya dulu, lalu nanti kita kurangkan. Seperti ini nantinya. Setelah optimasi kolom dilakukan, selanjutnya adalah cari angka 0. Nah, setelah kita mencari angka 0 itu, ada aturannya ini. Jika nolnya itu sendirian di kolom, eh, ini ya, nomor 2 nih. Jika nolnya itu sendirian di baris, maka coret kolomnya. Jika 0 sendirian di kolom, coret barisnya. Kayak di sini ada 2 0, berarti kita nggak bisa mencoret baris A. Nah, tapi sekarang kita lihat yang sendirian kira-kira yang mana? Ini. Coba kita lihat di baris B. Baris B ini ada satu angka 0. Maka kita coret kolomnya. Setelah itu, karena ini kita coret, 0 di sini nggak dianggap, maka kita lihat di apa namanya baris A. Baris A di sini ada 0, ini 0-nya yang di sini nggak dianggap, ada 2, ada 3. Berarti kita anggap baris A ini ada 0 sendirian, lalu kita coret kolomnya, kolom 1. Nah, setelah itu di baris ini baris D 0 ada 0 tapi karena sudah dicoret jadi nggak dianggap. Di baris C ada 2 angka 0 jadi nggak bisa kita coret. Sekarang kita fokus ke kolom. Kolom 1, kolom 2 sudah ada coretan jadi nggak usah kita perhatikan. Lalu kolom 3 ini 2605 ada satu angka 0 di kolom 3 maka kita coret baris C-nya. Sehingga ya ini kan udah dicoret udah nggak usah kita pedulikan lagi. Nah, di sini sudah ada 3 garis tapi belum sesuai nih antara jumlah kolom dan jumlah baris nih. Jadi
ada 3 garis, sedangkan jumlah kolom dan jumlah barisnya ada 4. Jadi istilahnya solusi ini belum optimal. Untuk mengoptimalkan seperti apa? Untuk mengoptimalkan kita lihat di bagian ininya. Jadi bagian yang belum ada garisnya kita tandain, bagian yang ada 2 garis atau perpotongan kita tandain. Nah, setiap sel yang belum ada garisnya, itu kita lihat nilai paling minimalnya yang mana. Sama kayak kemarin ya, nilai kunci ya. Kita cari nilai paling minimal, di sini ada nilainya 2 paling minimal. Lalu 2 ini kita tambahkan ke apa namanya? Sel yang dia perpotongan 2 garis. Jadi 6 dan 1 ini kita tambahkan angka 2, yang lainnya ini yang di kotak warna merah ini kita kurangi dengan angka 2 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. 2 jadi 0, 3 jadi 1, 3 jadi 1, 6 jadi 4, dan lain seterusnya. Kita lakukan optimalisasi lagi, sama seperti tadi. Kita lihat, kalau ada ini ya, seperti tadi ya, kalau ada 0,9 di baris, coret kolom. Kalau ada 0,9 di kolom, coret baris. Ya, seperti tadi. Lalu kita cek lagi, sudah ada berapa garis. Ternyata di sini masih ada 3 garis ya, belum 4 garis. Jadi kita optimalisasi selanjutnya yang ketiga. Yang di kotak warna merah ini, nilai kuncinya 1. Kita tambahkan nilai 1 ini ke kotak yang warna biru. Jadinya seperti ini. Jadi bisa kita anggap kalau sudah seperti ini, aturannya tadi, kalau ada 0,9 di kolom, coret barisnya. Kalau ada 0,9 di baris, coret kolomnya. Jadi, ya seperti main sudoku lah. Jadi untuk menentukan titik-titik mana aja yang dia menjadi tugas atau yang itu. Yang menjadi apa ya, tugas dari mesin A, B, C, D ini tadi. Nah, selanjutnya. Jadi ini ya, ini kesimpulannya. 4, 2, 5, 8 atau mesin 1 di tugas 1, mesin 2 di tugas 4, mesin 3 di tugas 3, dan mesin 4 di tugas 2. Selanjutnya, jika memaksimalkan. Untuk memaksimalkan itu hampir sama. Yang pertama kita lakukan adalah melihat dari nilai maksimalnya dulu tiap baris. Di sini tiap barisnya ini nilai maksimalnya 7, 10, 12, dan 14. Nah, kurangkan setiap nilai sel dengan nilai maksimal tiap baris. Ya, seperti tadi ya, 4 kurangi 7, 8 kurangi 10, dan lain sebagainya. Tapi, gunakan rumus nilai mutlak UI minus XIJ. Artinya, baris selisih antara sel sini dengan nilai maksimal ini, kita kurangkan atau cari selisihnya dengan nilai mutlak ya, untuk mendapatkan nilai positif. Jadi, kira-kira hasilnya seperti ini. Yang nilai maksimal tetap 0, cuman yang nilainya negatif tadi, istilahnya jadi positif. Kayak gitu. Nah, lalu sama kayak tadi, jika ada kolom yang belum memiliki angka 0, cari nilai minimal pada setiap kolom dan kurangkan. Jadi, ini ya, masih belum ada angka 0-nya, cari tadi kan udah nilai maksimal, udah sekali aja gitu loh, nggak usah cari nilai maksimalnya lagi di sini. Ya udah, setelah itu kita bisa gunakan nilai minimal. Jadi ini 4 di sini, kolom kedua ini ya, belum punya nilai angka 0. Kita lihat yang paling kecil mana, 4 ternyata. Setelah itu kita kurangkan seperti biasa. Nggak perlu dengan rumus, apa namanya, ya selisih sih, tetap selisih sih antara wilayah yang ada di sel ini dengan nilai kuncinya. Nah, setelah itu di sini hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita cek lagi, ingat aturannya masih sama seperti ini ya. Aturannya masih sama seperti ini. Kalau ada 0,9 di baris, coret kolom. Kalau ada 0,9 di kolom, coret baris. Seperti main sudoku lah.
Jadi ini sudah menjadi nilai optimal. Jadi kalau mau menghasilkan keuntungan, mesin C ditempatkan di tugas satu, mesin A di tugas 2, mesin B di tugas 3, mesin D di tugas 4. Nah, ini ada tugasnya. Jadi selesaikan masalah penugasan agar biayanya minimum yang pertama. Yang kedua, eh, jika ini nilainya apa namanya nilai dalam tabel adalah keuntungan, eh, apakah penyelesaian optimalnya berubah? Jadi silakan dicek ya, dikerjakan minimum dan maksimum. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya.